Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam pelajaran ilmu ukur tanah dengan judul atau topik bahasan kita pada hari ini adalah pengukuran melintang. Jadi adik-adik mahasiswa, kita sudah belajar pada slide-slide sebelumnya dan tugas sebelumnya bagaimana kita mengukur memanjang mulai dari titik A 1, 2, 3 sampai titik B. Kita sudah menggambarnya juga. Nah, sekarang pada setiap titik yang akan kita setiap titik yang kita ukur memanjang, kita akan membuat potongan melintangnya atau cross sectionnya. Nah, coba perhatikan sekarang gambar berikut. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bisa menggambar potongan memanjangnya, kira-kira kurang lebih bentuknya seperti ini yang gambar coklat tua ini. Nah, sekarang di setiap titik A besar, titik 1, titik 2, titik 3, titik B itu akan kita ukur melintang mulai dari titik A besar. Sebelum mengukur di lapangan, kita harus menyiapkan dulu tabel seperti ini. Berbeda sedikit tabelnya dengan tabel pada pengukuran memanjang. Di tabel akan ada kolom posisi alat. Kemudian di sebelah kanan tinggi alat atau tinggi lensa, satuannya meter semua ya. Ini juga nanti satuannya meter. Titik bidiknya adalah kita kasih tanda huruf kecil A, B, C, D, E, F. Ini contohnya kita akan membidik cuma 6 titik ya. Kalau di lapangan tinggal kita kembangkan nanti. Kemudian di sebelah kanan adalah posisi atau kolom tempat kita menulis bacaan mulai dari benang tengah, kemudian benang atas dan benang bawah. Satuannya dulu dalam satuan meter, ini lupa ngisi satuan ya. Nah, di sebelah kanan adalah tempat kita menghitung jarak nanti setelah kita selesai mengukur di lapangan. Kita ukur jaraknya, nanti caranya pada slide berikutnya. Kemudian ada kolom menghitung beda tinggi dan menghitung elevasi. Masih ingat elevasi kan? Jadi ketinggian dari satu datum tertentu. Nah, setelah tabel ini kita siapkan, kita akan ke lapangan. Caranya sedikit berbeda dengan mengukur memanjang. Kalau pada saat pengukuran menanjang, kita mengukur beda tinggi antara A besar dengan titik 1, kita taruh alatnya di antara titik A besar dan titik 1. Masih ingat ya? Baca ke depan, baca ke belakang. Pada saat kita mengukur beda tinggi antara 1 dan 2, kita taruh alatnya sekitar sini di tengah-tengah. Kita baca ke belakang, bisa ke depan. Kita catat. Nah, sekarang pada saat kita mengukur melintang di setiap titik ini, setiap titik yang kita ukur memanjang kemarin, alat kita setting di atas titik yang akan kita buat potongan melintangnya. Misalnya kita mulai dari titik 1. Nah, alat kita setting di titik 1. Kita setting kedatarannya, ketegakannya. Nah, kalau kedatarannya sudah baik, maka kita ukur pertama kali adalah tinggi alat, mulai dari lensa sampai ke muka tanah ini. Tinggi alat dengan menggunakan meteran, kita taruh di kolom tinggi alat. Pada saat alat ada di A, tinggi alatnya adalah 1,25 meter. Nah, setelah tinggi alat kita catat, kita bidik rambu ke sebelah kiri dulu. Rambu kita taruh di titik A. Jadi meskipun gambar rambunya banyak, kita bukan berarti membawa rambu banyak ke lapangan ya. Bawa 1 atau 2 saja. Nah, pertama kali kita taruh alatnya atau rambunya di titik A. Kita pertama kali membidik lensa dan membaca rambu di titik A. Yang kita baca pertama adalah benang tengahnya. Cara membaca rambu masih ingat ya, jangan dilupakan, itu nanti kita akan praktikkan di semester 2. Setelah membaca benang tengah, kita tulis di sini. Titik bidiknya adalah A kecil, benang tengahnya adalah ini 0,66 meter. Setelah dicatat, kita kembali bidik rambunya, benang atasnya kita baca, tulis di sini. Titik bidiknya titik A kecil. Kemudian kita baca lagi benang bawahnya, kita tulis di sini BB sama 0,62 meter. Ya, setelah semua dicatat, selesai sudah pembacaan di titik A. Rambu kita pindahkan ke titik B. Rambu yang di A dibawa ke titik B.
Dengan cara yang sama kita membaca benang tengahnya, kemudian tulis di titik bidik B di benang tengahnya 0,48. Kemudian kita baca lagi benang bawah yang ada di titik B, rambu dari titik B, kita baca benang bawahnya di sini, benang atasnya di sini. Nah, selesai pengukuran titik B, rambu yang ada di titik B ini kita pindahkan ke titik C. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan data ini. Benang tengah 1,39, benang atas 1,54 dan benang bawah 1,23. Ya. Di sebelah kiri mau dilanjutkan lagi boleh beberapa titik biar panjang potongan melintangnya. Kalau tidak cukup sekian saja boleh, tergantung kebutuhan ya. Nah, setelah itu selesai titik C, kita pindahkan rambunya ke titik D. Berarti alat harus kita putar 180 derajat, terbalik 180 derajat. Setelah rambu ditaruh di titik D, dipegang dengan tegak, maka kita baca benang tengah, benang atas, benang bawah, tulis di sini benang tengah, benang atas, benang bawah. Setelah titik D, pindah ke titik E. Dengan cara yang sama dapat data ini, kemudian pindah ke titik F. Nah, kalau mau lanjut lagi boleh ke kanan lagi sebelah sini. Nanti tabelnya nambah di bawah lebih panjang. Makin banyak titik yang kita ukur makin baik bentuk muka tanah yang kita dapatkan nanti. Atau makin lebar gambar yang kita buat, tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, kita anggap sudah selesai pengukuran titik A. Alat ini akan kita gotong pindahkan ke titik 1. Ya. Nah, cerita berikutnya begini. Kita sudah dapat muka tanah dari A melintang ke kiri dan ke kanan. Kita pindah ke titik 1. Dengan cara yang sama kita tegakkan alatnya di titik 1, kemudian kita ukur, kebetulan dapat sama. Ini bukan sengaja dibikin sama ya, kebetulan aja dapat sama 1,25 meter. Setelah itu dengan cara membidik rambut titik A, kita catat benang atas titik A 0,75, benang tengah 0,69, benang bawah 0,62. Setelah titik A selesai, pindah ke titik B, catat datanya. Kemudian pindah ke titik C, catat datanya, dan seterusnya sampai pindah di titik F. Ya, selesai di titik 1, kita pindah lagi titik 2. Tabelnya seperti ini. Nah, sekarang tinggi alatnya kebetulan 1,55, tergantung setting di lapangan ya. Dapat tabel yang ketiga. Kemudian pindah ke titik berikutnya, titik 3. Ya. Dengan cara yang sama dapat satu tabel lagi, dan titik yang terakhir adalah titik B. Nah, karena kita mengukur memanjang di 5 titik dari A 1, 2, 3 sampai B, maka kita akan dapat data 5 potongan melintang. Nah, kelima potongan ini akan kita hitung jarak-jaraknya. Jarak yang dimaksud adalah jarak dari alat ke rambu berapa, jarak dari alat ke rambu titik B kecil berapa. Ini kan kita ukur di sini, hitung di sini. Kita akan hitung pada slide berikutnya. Kemudian beta tingginya berapa, elevasinya berapa. Setelah mendapatkan elevasi, nanti setelah kita hitung, kita akan gambar di masing-masing titik ini dapat satu potongan melintang. Titik A besar dapat satu potongan melintang, titik 1 dapat satu potongan melintang, titik 2 dapat 1, titik 3 dapat satu potongan melintang, titik B dapat satu potongan melintang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar yang kita akan gambar di pertemuan berikutnya ya. Demikian ceritanya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan perhitungan pada slide berikutnya. Terima kasih.